Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 3 setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan penilaian harian dan juga dilanjutkan dengan kegiatan remedi sekaligus pengayaan. Selamat bagi kalian semua yang telah mencapai ketuntasan nilai. Dan untuk selanjutnya, semoga di bab 3 ini kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik pula. Nah, untuk di bab 3 ini ada beberapa kompetensi dasar yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menghargai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap mematuhi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menggali tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dan yang keempat adalah menyajikan hasil temuan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan bersama-sama tentang pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang kedua, kita akan belajar bersama-sama menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Semua warga negara menginginkan kehidupan dan bermasyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Hal ini dapat terwujud bila ada aturan-aturan yang dipatuhi dan dihormati oleh setiap warga negara. Aturan-aturan tersebut terkandung dalam perundang-undangan nasional yang memberikan arah bagi lembaga negara untuk menjalankan fungsinya dan mendidik warganya untuk tertib hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian peraturan perundang-undangan bahwa peraturan itu terdapat aturan yang tertulis yang memuat norma-norma hukum. Nah, hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwa sistem hukum di Indonesia
menggunakan asas lex superiori derogate lex inferiori, yang artinya adalah peraturan yang lebih tinggi mengabaikan atau mengesampingkan peraturan di bawahnya. Untuk bagaimana pelaksanaannya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan tentang asas lex superiori derogate lex inferiori, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memiliki hierarki atau tingkatan-tingkatan. Prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi kedudukannya atau hierarkinya. Dan yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan di dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama berkaitan dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu adalah kejelasan hukum, di mana dinyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, di mana peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan
dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Yang keenam, kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pemilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukannya. Selanjutnya akan saya tampilkan berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 1. Paling atas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pembukaannya memuat dasar negara Republik Indonesia yaitu adalah Pancasila. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Hierarki yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kemudian disingkat dengan Perpu. Undang-undang ini biasanya dikeluarkan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketika peraturan ini kemudian diganti dapat dikeluarkan oleh Presiden, yang kemudian bentuknya berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kemudian disingkat dengan Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima adalah peraturan presiden atau Perpres. Dan yang keenam adalah peraturan daerah provinsi atau kemudian disingkat dengan Perda Provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah setingkat kabupaten atau kota yang kemudian disingkat dengan Perda Kabupaten atau Perda Kota. Untuk kalian ketahui, sebagaimana tadi telah saya jelaskan, bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dikeluarkan oleh Presiden yang fungsinya untuk mengganti atau mencabut undang-undang yang kemudian dikeluarkan oleh DPR. Sekian dan terima kasih berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Tentunya apa yang saya sampaikan ini masih ada banyak kekurangan. Silahkan kalian dapat menambah khazanah dari buku-buku yang kalian miliki atau dari media yang lainnya. Dapat juga kalian bisa mengakses di internet berkaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk selanjutnya, silahkan kalian dapat mengerjakan post-test yang ada di dalam classroom. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.